Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Sema Dalu. Sema Dalu kembali hadir bertamu malam hari ini untuk menceritakan pengalaman menyeramkan yang terjadi di Cirebon. Sebelum kita mulai kisahnya, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, berikan like-nya jika kamu menyukai podcast ini, berikan juga komentarnya, dan share di sosial media kamu supaya lebih banyak orang yang mendengar podcast ini. Kisah malam hari ini diceritakan oleh salah satu sahabat saya, Rama, yang pernah menjadi partner siaran saya juga di radio tempat kerja saya dulu. Kalau kamu masih ingat episode 1 Sema Dalu, di sana saya pernah menceritakan bahwa selama saya bekerja di radio tersebut selama kurang lebih 7 tahun, saya lebih banyak beraktivitas di gedung baru, sementara radio tersebut memiliki gedung lama yang berada persis di seberang gedung baru, dan Rama pernah mengalami bekerja di gedung yang lama. Lokasi kantor radio ini berada di pinggir jalan besar, masih terhubung juga dengan jalur bebas. Trafiknya sangat ramai, namun keramaian tersebut sama sekali tidak mengurangi kesan angker di bangunan lama kantor tersebut. Apalagi gedung lama kantor ini bersebelahan persis dengan sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Kondisinya sudah sedikit hancur dengan halaman berumput yang lumayan luas dan terdapat sebuah pohon mangga yang sangat besar di depannya, sangat tinggi dan sangat rimbun yang membuat siang hari ataupun malam hari terasa lebih mencekam di sana. Konon, dulu pernah ada yang berniat untuk mengisi rumah tua tersebut. Namun banyaknya gangguan gaib yang dialami ketika keluarga tersebut menempati rumah itu di malam pertama membuat mereka mengurungkan niatnya. Kabarnya mereka mengalami gangguan seperti kasur yang digoyang-goyang oleh sosok tidak terlihat, suara-suara menyeramkan, dan gangguan-gangguan gaib lainnya. Setelah itu, rumah tersebut kembali dibiarkan kosong bahkan hingga sekarang. Bagian depan kantor lama ini diisi dengan halaman yang lumayan luas. Terdapat 2 kamar kosong yang biasa digunakan sebagai mes di sisi kirinya, bersebelahan dengan garasi tempat obi van atau mobil besar yang biasa digunakan untuk berpromosi dan siaran di luar. Kemudian bagian tengahnya ada resepsionis persis setelah pintu masuk. Kemudian ada ruang siaran, kamar mandi, dan juga pantry. Entah mungkin karena lokasinya yang bersebelahan dengan rumah kosong itu, banyak juga gangguan gaib yang dialami oleh para staf di kantor yang lama. Termasuk pintu kamar mandi yang gagangnya bergerak dengan sendirinya. Pernah ditemukan juga langkah kaki kecil di backdrop yang rencananya akan dipasang untuk event. Beberapa penyiar juga melihat kursi yang berpindah dengan sendirinya, suara-suara tanpa wujud, dan juga banyak staf yang mengalami kesurupan. Salah satu yang menarik adalah ada salah satu staf perempuan yang pernah kesurupan hingga berhari-hari, sampai akhirnya ketika menghubungi orang pintar, orang tersebut menanyakan apakah staf itu pernah buang air kecil sembarangan, dan jika pernah, ia meminta untuk menyiramnya dengan baik dan memastikan bahwa tempat itu sudah bersih. Dan ternyata memang staf perempuan itu pernah buang air kecil tanpa sepengetahuan staf lainnya di area cuci, di mana itu bukanlah tempat yang seharusnya. Pernah juga ada satu kejadian di mana kru off air saat itu malam minggu, mereka sedang bersiap untuk melakukan siaran di luar kantor. Pukul 7 malam, para staf membuka pintu garasi ketika obi van masih di dalam garasi dan kondisi juga masih sangat gelap karena tidak ada lampu di garasi tersebut. Saat salah satu kru obi van itu sedang mengecek kesiapan mesin, terdengar suara dari balik punggungnya, di mana seharusnya tidak ada siapapun di sana. Suara perempuan yang dengan lirih bertanya, "Mau kemana, Bang?"
Kejadian yang dialami oleh Rama ini terjadi di kamar mes, di mana lokasinya persis di samping garasi Obiven itu. Kejadiannya dialami sekitar 11-12 tahun lalu. Saat itu, Rama hanya sendirian menginap di kamar mes tersebut. Biasanya ada salah satu tim produksi yang tinggal di kamar mes satunya. Kebetulan dia orang Indramayu, tapi memang seminggu sekali ketika libur dia akan pulang ke Indramayu, dan kebetulan sekali malam hari itu dia sedang pulang ke daerahnya. Dan Rama terpaksa harus menginap di sana sendirian. Dari 2 kamar mes yang tersedia, Rama menempati kamar kedua, di mana kamar itu adalah kamar yang paling dekat dengan gerbang masuk kantor. Saat itu ia baru saja selesai siaran jam 12 malam. Dia mematikan semua lampu dan equipment siaran, memastikan juga semua pintu kantor terkunci, gerbang juga terkunci, dan setelah memastikan semuanya aman, dia masuk ke kamar lalu mematikan lampu. Kurang lebih jam 12:30 malam, Rama sudah bersiap-siap tidur. Kondisi kamar mes yang kebetulan memang cukup sempit membuat Rama gelisah malam hari itu. Entah karena cuaca yang panas, tapi dia memang merasa gerah. Rama memilih untuk tidur menghadap tembok. Gak lama ia pun tertidur, dan sekitar pukul 2 malam mendadak dia terbangun dengan gelisah dan merasakan seperti ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di sekelilingnya. Rama berbalik memunggungi tembok, dan dia melihat saat itu persis di depannya, di kamar mes yang tidak terlalu luas itu, ada satu sosok perempuan berambut panjang yang tertidur di depannya. Posisi perempuan itu berlawanan arah dengan Rama. Di depan mata Rama, dia bisa melihat bagian kaki perempuan tersebut, dan ujung kepalanya ada di bagian kaki Rama. Jaraknya tidak lebih dari 1 meter. Perempuan itu tertidur memunggungi Rama. Saat itu Rama sadar bahwa sosok tersebut tertidur dalam kondisi melayang, sementara rambutnya yang sangat panjang turun menjuntai di lantai. Rama hanya bisa terpaku. Sosok itu pun hanya diam, menghadap ke arah pintu. Rama bingung harus bagaimana, karena posisi pintu persis ada di depan perempuan tersebut. Kalau Rama ingin keluar dari ruangan tersebut, dia harus melompati perempuan itu, dan bukan tidak mungkin dia akan melihat wajahnya. Sementara itu adalah hal terakhir yang ingin Rama lihat. Hingga tidak berapa lama, sosok itu memudar, lalu hilang, dan saat itulah Rama langsung berlari keluar dari kamar mes, membuka gerbang, dan berlari ke seberang ke gedung baru, di mana gedung tersebut saat itu ditempati oleh radio kedua, dan dia berdiam diri di sana sampai pagi tiba. Di gedung baru, Rama sempat bertemu dengan penjaga malam, lalu Rama menceritakan apa yang dia alami. Dan ternyata kabar itu disampaikan ke pemilik radio, dan menurut pengakuan Rama, beberapa hari kemudian diadakan pengajian di sana, dan Rama tidak pernah mengalami gangguan apapun lagi di tempat tersebut, karena memang Rama pun memilih untuk tidak pernah lagi menginap di sana. Tapi ada hal yang menarik, kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun lalu, artinya setelah belasan tahun kemudian dari pengalaman Rama di kamar mes itu, Rama berkesempatan untuk datang ke radio, dan di sana dia mendengar ada satu kisah yang diceritakan oleh temannya yang ternyata mendengar ada korban baru di kamar mes tersebut. Rama mendengar bahwa di kantornya itu sempat ada marketing baru yang kebetulan berdomisili di Indramayu, dan dia hanya sempat bekerja sekitar 4 hari di kantor tersebut. Karena rumahnya yang lumayan jauh, akhirnya kantor memfasilitasi marketing ini dengan kamar mes di kantor yang lama. Artinya di seberang gedung baru yang saat itu sudah aktif digunakan. Dan pada saat marketing itu tinggal di mes tersebut, gedung lama sudah tidak dioperasikan dan hanya dijadikan sebagai gudang alat-alat off-air dan produksi. Sehingga dia harus benar-benar sendirian tidur di sana. Tidak ada staf kantor lain yang saat itu menginap di mes. Paling hanya sekitar 1 atau 2 orang yang menggunakannya di siang hari ketika sedang lelah bekerja untuk beristirahat. Kabarnya marketing tersebut datang ke gedung baru di hari keempatnya bekerja. Dia bertemu dengan salah satu penyiar, dan dia ternyata sedang mencari teman ngobrol. Karena kebetulan penyiar yang sedang on air saat itu adalah partner siaran saya di program misteri. Lalu marketing itu cerita bahwa saya juga punya beberapa kisah misteri, dan kisah misterinya terjadi di tempat saya tidur, di mes di kantor lama katanya. Penyiar ini lalu menceritakan pengalaman Rama yang dia dengar belasan tahun lalu, dan ketika ia selesai cerita, marketing ini langsung, "Nah, itu yang saya lihat,"
katanya. Selama 3 malam ia tidur di kamar mes tersebut, dia ternyata telah mengalami banyak gangguan gaib. Di malam pertama dan kedua, dia sudah mendengar gagang pintu yang digerakkan dengan sangat cepat entah oleh siapa. Dia mendengar suara keran air yang dinyalakan, dan ketika dia cek keluar, ternyata keran air tersebut benar-benar dinyalakan. Lalu kemudian dia matikan dan kembali lagi ke kamar. Dan dia juga sering mendengar gerbang depan dibunyikan dengan lantang, diketuk-ketukan entah oleh sesuatu dari bagian dalam kantor, bukan dari arah depan jalan. Entah siapa yang melakukannya. Tapi itu semua masih dianggap bisa diatasi. Sampai akhirnya di malam ketiga dia mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Saat itu sudah lewat tengah malam, setelah sebelumnya dia sempat chat dengan staff lain untuk sekedar minta ditemenin atau ngajakin ngobrol supaya dia tidak terlalu takut dan kesepian di sana. Marketing ini akhirnya tertidur. Namun entah jam berapa, tiba-tiba dia terbangun dengan gelisah. Dia merasa baru tidur sekitar 5 menit, dan ketika dia membalikan badannya dari yang sebelumnya menghadap tembok, dia melihat satu sosok perempuan di hadapannya. Posisinya kali ini sama persis dengan posisi dia tidur. Dimana jika dibandingkan, sebenarnya posisi perempuan ini masih sama seperti ketika Rama melihatnya belasan tahun lalu. Namun karena posisi interiornya diubah, akhirnya marketing ini tertidur dengan posisi yang sama dengan perempuan itu. Di depan matanya, ia melihat ada satu sosok wanita yang tidur dalam posisi yang melayang dengan rambut yang sangat panjang terurai turun ke arah lantai. Yang membedakan dengan kejadian Rama, marketing ini tidur tanpa mematikan lampu, sehingga dia dapat melihat dengan jelas sosok perempuan itu. Ia bisa melihat helai-helai rambutnya dengan jelas. Ia bisa melihat bahwa perempuan itu menggunakan gaun putih dengan lengan pendek, dan gaun itu panjangnya selutut dengan banyak bordir dan renda sebagai detailnya. Wanita itu memiliki kaki yang sangat putih dan sangat mulus. Melihat itu, dia langsung terduduk dan bersandar di tembok. Dia mengambil handphonenya, lalu membuka grup kantor dan menuliskan pesan di sana, menanyakan apakah ada yang masih bangun. Lalu dia lirik lagi perempuan itu, dan sosok itu masih ada. Dia mencari lagi kawannya yang masih online untuk mengajak chat atau mengobrol, sambil sesekali melirik perempuan tersebut yang ternyata sosoknya masih ada di sana. Lalu dia memutuskan untuk berkata kepada perempuan itu, "Saya cuma numpang tidur di sini. Saya lagi kerja, saya numpang tidur di sini. Tolong jangan ganggu." Tapi perempuan itu tidak juga hilang. Sampai akhirnya setelah sekitar 3-5 menit, kembali dia melirik perempuan itu dan sosok itu sudah hilang. Bergegas marketing ini langsung keluar dari kamar mes. Dia memeriksa semua kunci, semuanya masih tertutup dan masih aman. Lalu dia kembali ke dalam kamar mes, dan dia memang sudah tidak melihat sosok perempuan itu lagi. Tapi gangguan yang ia terima kembali ia rasakan malam itu. Gagang pintu kamar yang bergerak cepat dengan sendirinya, suara air keran yang menyala berkali-kali, gerbang kantor yang dibunyikan dengan nyaring tanpa henti, dan kejadian itu terus terjadi sampai ia mendengar suara azan subuh. Gangguan itu mendadak berhenti, dan saat itulah marketing itu akhirnya memutuskan bahwa ia tidak akan lebih lama lagi bekerja di kantor tersebut. Tidak lama setelah itu, kantor lama akhirnya difungsikan kembali, masih menjadi bagian dari radio tersebut, tapi difungsikan untuk kegiatan lain. Dan kamar mes termasuk yang direnovasi, sehingga tampilannya sekarang terlihat lebih bersih, lebih nyaman, dan lebih terang. Namun siapa yang tahu, bisa saja suatu kali ada staf yang kembali tidur di sana, dan pada malam hari dia melihat sosok yang tertidur di sampingnya.